Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, muatan IPS. Kita lihat yang pertama, yaitu mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Ya. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat itu kebanyakan itu adalah menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Contohnya adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, ya. Nah, kegiatan ekonominya itu bisa berupa nelayan, petani garam, karena untuk petani garam kan itu mudah untuk mendapatkan bahan bakunya berupa air laut, ya. Nah, kalau yang tinggal di daerah pegunungan, ya, pegunungan itu biasanya karena kondisi alamnya cocok untuk bercocok tanam, ya, kayak sayur-sayuran. Nah, itu paling suka di daerah-daerah dingin, makanya kebanyakan kegiatan ekonomi yang masyarakat tinggal di daerah pegunungan, dia kebanyakan adalah petani sayur-sayuran. Kita lihat contoh kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kenampakan alamnya, ya. Contohnya adalah kenampakan alam gunung. Petaninya itu adalah petani sayur, kalau kebunnya petani kebun, kalau peternakannya peternakan, kalau perdagangan perdagangan, kalau jasa adalah jasa pemandu wisata. Kalau pegunungan itu biasanya itu adalah pemandu wisata naik puncak, ya, atau naik gunung. Kalau kenampakan alam dataran tinggi, ya, kegiatan ekonomi masyarakatnya kalau petani itu petani sayur, ya. Kalau dataran tinggi itu memang kebanyakan sayur-sayuran, ya. Terus kalau perkebunan petani kebun, peternakan, perdagangan pedagang, kalau jasa adalah pengusaha hotel, ya. Biasanya kalau daerah dataran tinggi itu kan tempat-tempat yang disukai oleh oleh orang-orang, ya. Nah, itu bisa juga dilakukan kayak dibikinnya tempat penginapan, ya, untuk para wisata yang datang ke dataran tinggi, ya. Terus kalau kenampakan alam pegunungan, ya sama. Kalau kenampakan alam dataran rendah, nah, itu berbeda dengan dataran tinggi, ya. Kalau dataran rendah itu tidak begitu cocok untuk ditanami sayur-sayuran. Makanya kalau petani itu adalah petani padi, ya, karena padi itu lebih suka di dataran rendah yang agak lembab-lembab, yang ada airnya, ya. Kalau peternakan sama peternakan, kalau perindustriannya itu adalah buruh biasanya, ya. Memang kebanyakan industri-industri itu itu tidak ada yang di dataran tinggi, rata-rata itu kebanyakan di dataran rendah, ya. Kalau jasanya ada pegawai kantor. Nah, kalau ini contoh kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kenampakan alamnya. Kalau kenampakan alam di sungai, kalau perikanannya adalah nelayan, perdagangan pedagang. Kalau kenampakan alam danau, perikanan, nelayan, perdagangan juga, kenampakan alam laut, ya, pertambangan, ya, karyawan tambang, nahoda, karyawan perusahaan pelayaran. Kalau jasanya itu adalah karyawan di perusahaan bongkar muat barang, ya. Terus kalau perikanan itu nelayan, kenampakan alam rawa, kenampakan alam petani, ya. Nah, yang selanjutnya adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam di Indonesia, kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terjadi karena proses alami, ya. Proses alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Berikut beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia. Itu ada dataran rendah, pantai, gunung, dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, bukit, dan tanjung. Kita lihat, ya, dataran rendah. Dataran rendah itu merupakan bagian dataran yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Itu disebut dengan dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu ada bagian daratan yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, ya. Terus kalau gunung itu ada permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, terus kalau pegunungan itu adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu, ya, kayak di Pekanbaru ini tidak ada pegunungan, ya, gunung pun tidak ada, adanya di Sumbar, ya. Jadi kalau dataran rendah itu ciri-cirinya dia itu
ketinggiannya itu 0 sampai 200 meter. Ya, kalau dataran tinggi, nah kalau lewat dari 400 meter, nah itu berarti disebut dengan dataran tinggi. Kalau gunung itu di atas 600 meter. Kalau pegunungan itu terdiri dari beberapa gunung, tidak cuma satu, nak ya. Itu adalah bagian-bagian dari kenampakan alam. Terus pantai. Pantai itu merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut, ya, pertemuan antara daratan dengan laut, itu disebut dengan pantai. Kalau tanjung itu adalah bagian dari daratan yang menjorok ke lautan, ya. Jadi dia daratannya itu lebih menjorok, ya, lebih keluar ke laut, ke air dia, nah itu disebut dengan tanjung. Sedangkan perbukitan itu adalah tempat yang terdiri atas bukit-bukit dengan jumlah lebih dari satu, ya. Kalau bukit satu, tapi kalau perbukitan itu lebih dari satu, ya. Sedangkan bukit itu adalah permukaan bumi yang agak menjolok dan mempunyai ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut, ya. Berbeda dengan kalau gunung, ya. Kalau gunung tadi 600 ke atas dia, nak, ya. Kalau bukit itu adalah 200 sampai 300. Yang selanjutnya adalah kenampakan ini, nak, ya. Ada rawa, ya. Ada rawa, selat, laut, sungai, danau, teluk. Ya, rawa itu merupakan bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan serta letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Itu adalah rawa. Sedangkan selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Laut adalah air asin yang menutupi permukaan bumi yang sangat luas. Sungai itu adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami, kayak Sungai Siak tuh, nak. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Seperti kayak danau buatan itu kan sekitarnya itu kan dikelilingi oleh daratan, nak, ya. Teluk itulah bagian laut yang menjorok ke darat. Berarti teluk ini berlawanan kepada tanjung tadi, nak, ya. Kalau tanjung daratannya yang menjorok keluar, ya, ke laut. Tapi kalau teluk itu adalah lautnya yang masuk ke dalam daratan. Terus kenampakan alam buatan, ya. Kalau yang tadi alami, nah kalau sekarang buatan yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah tambak. Ya, tambak itu merupakan kolam buatan, biasanya terdapat daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perikanan. Ya, itu adalah tambak. Anak Ustaz bisa juga lihat di danau buatan itu ada tambak tuh, nak, ya, tempat-tempat orang membudidaya ikan. Terus sawah, ya. Sawah mungkin Anak Ustaz ada tahu, ya, tanah yang digarap dan diairi untuk penanaman padi. Nah, kalau perkebunan, kayak perkebunan sawit, nah, ya, lahan untuk kegiatan bercocok tanam yang luas dan mengusahakan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Kayak kebun sawit itu kan luas tuh, nak, ya. Tidak ada orang bikin kebun sawit tuh cuma seluas sekolah kita, nah, ya. Rata-rata namanya perkebunan itu luasnya cukup lumayan, nak, ya. Terus pelabuhan, nah, sering ya ke pelabuhan. Kalau di Pekanbaru itu adalah pelabuhan Sungai Duku, ya. Itu merupakan sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai atau danau yang menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Jelas itu pelabuhannya. Rel kereta api itu merupakan logam batang untuk landasan jalan kereta api. Jadi ini semuanya ini adalah hasil dari campur tangan manusia, nak, ya. Kenampakan alam buatan. Terus ada lagi kawasan industri. Ya, kawasan industri itu merupakan daerah yang sengaja dibangun untuk lokasi usaha dalam skala besar. Bandara udara merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Kayak bandara SSQ yang ada di Pekanbaru tuh, nak. Candi yaitu merupakan bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja, pendeta-pendeta itu dan Buddha pada zaman dahulu. Jadi kalau candi kayak Candi Muara Takus, nah, Ustaz, bagi yang sudah pernah ke sana, ya. Nah, itu kan terbuat dari batu, nah, ya. Kalau dulu itu sebagai tempat pemujaan, nah, ya.
tempat pemujaan, ada juga yang sebagai penyimpanan abu jenazah. Terus yang selanjutnya ada bendungan. Bendungan itu merupakan bangunan penahan atau penimbun air untuk irigasi. Kayak bendungan yang ada di Koto Panjang tuh nak ya. Dia itu dihadang airnya itu nanti dikeluarkan secara perlahan untuk memutarkan turbin ya. Sehingga hasilnya bisa kita manfaatkan sampai ke Pekanbaru ini nak, yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya mungkin cukup ini dulu nak penjelasan Ustadz mengenai muatan IPS tema 5 subtema 2. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.